Rupanya, sosok yang dirasuki ini diketahui bahwa dulunya adalah seorang penari yang melakukan ritual pesugihan. Siapakah Badarawuhi, sosok siluman ular yang ada di kisah KKN di Desa Penari? Simak terus. Buat kalian yang mengikuti perjalanan kisah KKN di Desa Penari sampai akhirnya diangkat ke dalam layar lebar untuk dijadikan film, pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok siluman ular bernama Badarawuhi. Lalu, siapa Badarawuhi ini? Berdasarkan cerita rakyat, Badarawuhi ini dulunya seorang murid wanita dari seorang ratu yang berilmu hitam. Ia lalu dirasuki oleh makhluk halus dari pantai selatan. Cerita Badarawuhi ada hubungannya dengan kerajaan Kediri saat dipimpin Prabu Airlangga. Dahulu kala, ada seorang kesatria sekaligus seorang ratu berilmu hitam dari kerajaan Dirah yang bernama Ratu Walu Natudirah Calonarang. Ratu Calonarang ini mempunyai ilmu sakti berkat pusaka dari sebuah lontar. Saat itu, terjadi permusuhan dan peperangan antara kerajaan Dirah pimpinan Ratu Calonarang dan kerajaan Daha yang dipimpin Prabu Airlangga. Kala itu, Prabu Airlangga menunjuk Empu Baradah sebagai pemimpin pasukan kerajaan Daha. Salah satu anak Empu Baradah yang bernama Empu Bahula mengetahui bahwa sumber kesaktian Ratu Calonarang adalah dari sebuah lontar. Empu Bahula pun langsung mencuri lontar milik Ratu Calonarang dan memberikannya ke Empu Baradah untuk dimusnahkan. Berkat musnahnya lontar tersebut, pasukan kerajaan Daha berhasil mengobrak-abrik pasukan kerajaan Dirah karena sudah tidak dilindungi lagi oleh ilmu hitam Calonarang. Dengan dendam yang membara karena rakyat kerajaan Daha banyak yang meninggal akibat ulah Ratu Calonarang beserta murid dan pasukannya, pasukan kerajaan Daha membantai seluruh pasukan dan warga kerajaan Dirah tanpa ampun. Empu Bahula dan Empu Baradah pun tidak bisa menahan keberingasan pasukan yang dipimpinnya. Saat kerajaan Dirah diambang kehancuran dan kekalahan, karena takut dibunuh, 5 orang murid Calonarang berhasil melarikan diri. Mereka lari dan memisahkan diri agar tidak diketahui oleh pasukan musuh. 4 orang murid tersebut melarikan diri ke Pulau Bali, sedangkan salah satu muridnya yang termuda yang bernama Ratnanare melarikan diri dan menerobos hutan belantara di daerah Jawa Timur. Semua murid Calonarang ini membawa lontar yang tersisa sepeninggal gurunya untuk dipelajari. Saat pelariannya, Ratnanare memilih menerobos lebatnya hutan Dirah di daerah Kediri. Demi menghindari kejaran dari Empu Baradah, ia terpaksa mendaki Gunung Kawi dan melintasi Gunung Bromo dan terus menuju ke arah timur. Hidupnya kini digunakan untuk mempelajari lontar sakti milik gurunya, yaitu Ratu Calonarang yang dibawanya ketika kabur. Sedikit demi sedikit, kesaktian yang dimiliki oleh gurunya ia kuasai. Setelah menguasai ilmu hitam milik gurunya dari lontar tersebut, ia berhasil mengalahkan setiap makhluk-makhluk gaib yang bermukim di kegelapan hutan yang ia lalui. Lontar tersebut sangat istimewa karena membawanya mempelajari ilmu kanuragan. Selain itu, Ratnanare juga mendapat anugerah awet muda karena lontar tersebut. Bahkan diceritakan bahwa Ratnanare bisa mencapai umur 300 tahun tanpa mengalami keriput sedikit pun. Hari demi hari, dia tetap melanjutkan perjalanan kaburnya dengan harapan bagaimana caranya ia bisa bertemu dengan manusia. Hingga tiba saatnya, ia sampai ke sebuah desa yang bernama Desa Wonontoro, yang dimana desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa lelaki hidung belang bernama Macan Sikepan. Macan Sikepan dijuluki sebagai pria lelaki hidung belang karena perilakunya yang suka mengganggu semua wanita yang ada di desa tersebut. Tidak peduli wanita itu sudah bersuami ataupun belum bersuami. Kabar kedatangan seorang wanita yang bernama Ratnanare terdengar hingga ke telinga Macan Sikepan. Melihat kecantikan paras Ratnanare menjadikan Macan Sikepan tergoda dan ia berusaha menggoda Ratnanare dengan menawarkan tempat menginap di rumahnya. "Nyai dari mana? Kenapa malam-malam jalan sendiri? Mau kemana sebenarnya Nyai?" ucap Macan Sikepan. "Aku seorang pengembara. Aku nggak tahu mau kemana.
aku nggak punya tujuan, ucap Ratnanare. Kalau begitu, ya sudah, tinggal di rumahku saja untuk malam ini. Tanpa curiga, Ratnanare pun menerima tawaran pemimpin desa tersebut. Saat malam tiba, ketika Ratnanare sedang tertidur pulas, Macan Sikepan dan 2 anak buahnya berusaha masuk ke kamar Ratnanare dengan tujuan untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Namun naas bagi mereka bertiga. Rupanya, kamar tersebut telah berisi mantra pelindung yang dibuat oleh Ratnanare, sehingga mereka bertiga kemudian terpental dan mati karena kesaktian yang dimiliki Ratnanare. Dengan adanya kejadian itu, seketika masyarakat desa pun kumpul ke rumah Macan Sikepan. Namun masyarakat desa kaget melihat Ratnanare menghisap darah dari 3 mayat tersebut. Warga desa Wonontoro kemudian tunduk kepada Ratnanare, sehingga dia dinobatkan sebagai penerus pemimpin desa terpencil tersebut. Saat Ratnanare menjabat sebagai seorang pemimpin desa Wonontoro, dirinya mendengar kabar dari warga desa mengenai keberadaan hutan terlarang yang bernama Alas Danda, di mana larangan tersebut salah satunya adalah dilarang melakukan pertunjukan tari-tarian di hutan tersebut. Namun, dia tetap melakukan pertunjukan tarian di gerbang hutan Alas Danda dengan sengaja, bertujuan mengundang makhluk gaib agar datang ke lokasi pertunjukan tari tersebut dengan maksud akan menarik seluruh energi yang ada di dalam sosok gaib, energi buruk maupun energi baik melalui tarian tersebut. Makhluk gaib dan prajurit Alas Danda yang datang kemudian merasuki seluruh orang yang hadir, baik itu penari maupun warga setempat yang sedang menonton acara pertunjukan tarian. Setelah banyak sosok gaib yang hadir, Ratnanare kemudian merapal mantra untuk menarik energi dari makhluk-makhluk gaib tersebut. Dia akhirnya berhasil menarik seluruh energi sehingga membuatnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan dengan api yang menyala di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, Ratnanare juga berusaha menarik energi dari penari yang kerasukan prajurit Ratu Siluman Alas Danda. Tapi usaha dirinya tidak berhasil menarik energi tersebut. Pergelaran tari yang dilakukan oleh Ratnanare memancing kemurkaan Ratu penguasa Alas Danda, yaitu Ratu Sarpamara yang kemudian hadir di lokasi tersebut. Ratu Sarpamara akhirnya menyerang Ratnanare dan terjadi perkelahian yang sangat sengit. Akhirnya, Ratnanare mengalami kekalahan dan tubuhnya tidak bisa kembali ke wujud semula, tetap menjadi wujud dengan api yang menyala di sekujur tubuhnya. Ratnanare diusir oleh Ratu Sarpamara dan dikutuk hidup abadi di dalam kegelapan. Setelah bertempur dan berhasil mengusir Ratnanare, Ratu Sarpamara meminta seluruh penghuni Alas Danda untuk melepas raga manusia yang dirasuki, lalu kembali ke Alas Danda. Namun, Ratu Sarpamara menemukan keanehan karena melihat sosok prajurit Alas Danda yang merasuki seorang penari dari desa Wonontoro. Anehnya, sosok tubuh penari tersebut yang dirasuki tadi mengeluarkan cahaya merah dari tubuhnya, dan sosok prajurit Alas Danda tersebut tidak bisa keluar dari tubuh penari karena sudah diberi mantra khusus oleh Ratnanare. Rupanya, sosok yang dirasuki ini diketahui bahwa dulunya adalah seorang penari yang melakukan ritual pesugihan, sehingga dia dikutuk menjadi abdi atau prajurit Ratu Laut Kidul yang kemudian ditugaskan mengawal Ratu Sarpamara. Suatu hari, Ratu Sarpamara mencoba untuk mengeluarkan sosok gaib dari raga penari tersebut. Tapi sosok gaib ini menolak untuk dikeluarkan dari tubuh penari. Saat di alam gaib, sosok ini ternyata memiliki hasrat yang kuat untuk menjadi seorang penari terkenal di kalangan bangsa jin. Hal itu yang menyebabkan sosok tersebut enggan keluar dari raga yang dirasukinya. Ratu Sarpamara akhirnya murka lalu merusak dan menghancurkan tubuh si penari. Kemudian mengeluarkan sosok gaib tersebut dan mencabut kesaktian gaib ini. Sosok gaib itu kemudian diusir oleh Ratu Sarpamara sehingga ia berkelana di hutan-hutan lereng gunung. Dia kemudian menjadi sosok lelembut yang liar dan suka mengganggu manusia dengan tetap berwujud berbau pantai selatan, memakai kebaya dan selendang hijau, cantik, anggun, dan kerap jahil, terutama kepada kaum laki-laki. Namun, terkadang juga berubah menjadi sosok menakutkan, yaitu berbentuk wujud manusia setengah ular. Sosok ini memiliki sifat tidak bisa memaafkan jika ada perbuatan yang tidak disukainya,
dan manusia harus menanggung akibat jika menyinggung dirinya. Berdasarkan cerita rakyat bahwa dirinya juga beranak jika ada lelaki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Sosok bekas abdi atau prajurit Laut Kidul ini kemudian diberi julukan oleh penduduk sekitar dengan nama Subada Rawuh, yang berasal dari kata Subada berarti sosok lembut yang kuat atau disegani, dan Rawuh berarti datang ke area sendang atau kolam pemandian. Ada juga yang menyebut sosok ini dengan nama Subada Ngerawuhi, dan sekarang kita mengenalnya sebagai Bada Rawuhi. Itu tadi cerita asal-usul Bada Rawuhi yang menjadi sosok siluman ular di kisah KKN di Desa Penari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Lebatnya hutan dirah dipelajari curiga